NIM 179, 2 Erviana Eka Laraswati dengan NIM 182, 3 Nurul Khairul Ummah dengan NIM 187, dan yang terakhir Manisa Junita Sari dengan NIM 193. Langsung saja keputusan penentuan harga jual. Keputusan penentuan harga jual adalah proses menetapkan harga produk atau jasa yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, permintaan dan penawaran, kondisi pesaing, serta selera konsumen dan harga pasar. Tujuan utamanya adalah menentukan harga yang mampu menutup biaya, memberikan keuntungan, serta tetap kompetitif di pasar. Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi biaya termasuk unsur yang paling pasti dan mudah dikendalikan dibanding faktor lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang pertama ada manfaat informasi biaya penuh dalam keputusan penentuan harga jual. Yang pertama ada biaya penuh merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan, yaitu dengan informasi biaya penuh, produk atau jasa yang cermat atau akurat. Manajemen penentu harga jual memiliki dasar untuk menetapkan kebijakan penentuan harga jual dengan aman. Yang kedua yaitu biaya penuh merupakan dasar yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian. Maka manajer melakukan penentuan harga jual dengan memerlukan informasi biaya penuh, masa yang akan datang terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya penuh memberikan informasi yang memungkinkan manajer menentukan harga jual melalui struktur biaya perusahaan bersaing. Yaitu dengan informasi biaya penuh, manajer penentu harga jual akan mampu memahami atau paling tidak menduga tindakan yang dilakukan oleh perusahaan bersaing. Ketika perusahaan bersaing melakukan perubahan harga jual produk dan jasanya. Yang keempat ada biaya penuh merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan memasuki pasar, yaitu untuk memasuki pasar tertentu. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah apakah biaya penuh produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan memungkinkan perusahaan memasuki pasar tersebut dengan harga jual yang telah terbentuk. Selanjutnya, ada metode penentuan harga jual. Yang pertama yaitu penentuan harga jual normal atau normal pricing. Yaitu metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah cost plus pricing karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu persentase markup atau tambahan di atas jumlah biaya yang dihitung dengan formula tertentu. Harga jual produk atau jasa dalam keadaan normal ditentukan dengan formula harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan dua pendekatan. Yang pertama ada full costing, yaitu taksiran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dari unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya admin dan umum. Yang kedua ada variabel costing, yaitu taksiran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dari unsur biaya variabel, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, dan biaya tetap yaitu overhead pabrik tetap, admin dan umum tetap, dan pemasaran tetap. Selanjutnya, ada laba yang diharapkan, yaitu harga jual harus dapat menutup biaya penuh dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Untuk memperkirakan beberapa laba wajar yang diharapkan, manajer penentu harga jual perlu mempertimbangkan cost of capital, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu resiko bisnis, yang semakin besar resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan, semakin besar persentase yang ditambahkan pada cost of capital di dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Yang ketiga,
yaitu besarnya capital employed, yaitu jumlah investasi yang ditanamkan untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa merupakan faktor yang menentukan besarnya laba yang diharapkan, yang diperhitungkan dalam harga jual. Selanjutnya ada rumus perhitungan harga jual per unit, yaitu harga jual per unit sama dengan biaya yang berhubungan langsung dengan volume atau per unit plus persentase markup. Persentase markup sama dengan laba yang diharapkan plus biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume dibagi biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh 1 pendekatan full costing. Manajer perusahaan PT X sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk A untuk tahun anggaran yang akan datang. Perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran perusahaan, direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta kilo dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Biaya produksinya 3 miliar, biaya administrasi dan umum 200 juta, biaya pemasaran 300 juta, total biaya penuhnya 3 miliar 500 juta. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 4 miliar dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembali investasi adalah sebesar 25%. Perhitungan markup. Biaya administrasi dan umum 200 juta, biaya pemasarannya 300 juta. Laba yang diharapkan adalah 25% dari total aktiva 4 miliar, yaitu 1 miliar. Jumlahnya ada 1 miliar 500 juta. Biaya produksinya 3 miliar, persentase markup-nya 50% dihitung dengan menjumlahkan biaya administrasi, pemasaran, dan laba yang diharapkan menjadi 1 miliar 500 juta. Markup presentasinya 1 miliar 500 juta dibagi 3 miliar dikali 100%, hasilnya 50%. Perhitungan harga jual. Biaya produksi 3 miliar, markup 50% dikali 3 miliar, hasilnya 1 miliar 500 juta. Markup 50% dari 3 miliar adalah 1 miliar 500 juta. Jumlah harga jualnya 4 miliar 500 juta. Volume produknya 1 juta kilo. Untuk harga jual per kilo 4 miliar 500 juta dibagi 1 juta kilo, hasilnya 4.500 harga jual per kilonya. Next. Contoh 2, pendekatan variable costing. Perusahaan merencanakan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran sebesar 3 miliar 500 juta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Biaya variabel, ada biaya produksi variabel 2 miliar, biaya administrasi dan umum variabel 50 juta, biaya pemasaran variabel 50 juta, total biaya variabelnya 2 miliar 100 juta. Biaya tetap, ada biaya produksi tetap 1 miliar, biaya administrasi dan umum tetap 150 juta, biaya pemasaran tetap 250 juta, total biaya tetapnya 1 miliar 400 juta. Dan total biaya penuhnya ada 3 miliar 500 juta. Perhitungan persentase markup. Biaya tetapnya 1.400.000, biaya tetapnya 1 miliar 400 juta, laba yang diharapkan sama yaitu 25% dari total aktiva 4 miliar, hasilnya 1 miliar,
dijumlah menjadi 2.400.000.000. Biaya variabelnya 2.100.000.000. Persentase markup-nya ada 114,29%. Markup dihitung berdasarkan biaya tetap plus laba yang diharapkan, yakni 1.400.000.000 ditambah 1 miliar, hasilnya 2.400.000.000. Persentase markup-nya 2.400.000.000 dibagi 2.100.000.000 dikali 100%, hasilnya yakni 114,29%. Perhitungan harga jual. Biaya variabelnya 2.100.000.000, markup-nya 114,29% dikali 2.100.000.000, hasilnya 2.400.000.090.000. Untuk harga jual totalnya ada 4.500.090.000. Volume produknya 1 juta kilogram. Harga jual per kilogramnya dari 20.100.000.000 ditambah 200.400.000.090.000, hasilnya 4.500.090.000 dibagi volume produk, hasilnya dibulatkan menjadi 4.500 untuk harga jual per kilogramnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang kedua, penentuan harga jual waktu dan bahan atau time and material pricing. Penentuan harga jual menggunakan metode cost plus pricing, yaitu harga jual ditetapkan berdasarkan biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Metode ini umum dipakai oleh bengkel mobil, dok kapal, dan jasa reparasi lain dengan bahan pelengkap. Volume jasa dihitung dari waktu pelayanan kepada customer, sehingga harga jual ditentukan per satuan waktu. Sedangkan volume bahan dan suku cadang dihitung berdasarkan jumlah yang diberikan, sehingga harga jual dihitung per satuan bahan dan suku cadang. Yang ketiga adalah penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Merupakan kontrak di mana pembeli membayar berdasarkan biaya aktual produksi ditambah laba dalam bentuk persentase dan biaya tersebut. Kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya. Harga jual yang dibebankan kepada pelanggan dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Yang keempat adalah penentuan harga jual pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Biasanya pelanggan yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah biaya penuh. Informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Biaya diferensial yang dipakai sebagai landasan penentuan harga pesanan khusus diperkirakan menyebabkan perubahan volume kegiatan melampaui kisar perubahan yang menjadikan biaya tetap bertambah. Jika harga diminta oleh pemesan lebih besar dari biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi dan memasarkan pesanan tersebut. Yang kelima, penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Biaya penuh yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing saja, karena pendekatan variable costing tidak diterima sebagai prinsip akuntansi.
produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas seperti listrik, air, telepon, dan telegraf, transportasi, dan jasa pos diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi pada penentuan harga jual. Umumnya, harga jual produk dan jasa standar ditentukan oleh pertimbangan permintaan dan penawaran di pasar, sehingga biaya bukan merupakan penentu harga jual. Satu-satunya faktor yang memiliki kepastian relatif tinggi yang berpengaruh dalam penentuan harga jual adalah biaya. Pada dasarnya, dalam keadaan normal, harga jual produk atau jasa harus dapat menutup biaya penuh yang bersangkutan dengan produk atau jasa dan menghasilkan laba yang dikehendaki. Di samping itu, harga jual harus pula dapat menghasilkan laba yang memadai, sepadan dengan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab, bisa bertanya atau berdiskusi di Sunan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.